Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak terasa sudah ada di bulan Desember. Bahkan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ini. Nah, saya percaya dan saya tahu kita semua punya banyak kenangan ketika kita melewati tahun 2025. Ya, ada susah, ada senang, ada sehat, sakit, ada berkat, maupun mungkin kita melewati lembah-lembah kekelaman. Nah, saudara-saudara, kalau kita flashback ke belakang, memang ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan menjadi keyakinan kita bahwa semua itu tidak kebetulan, tetapi itu ada dalam kendalinya Tuhan, karena hidup kita memang ada dalam tangan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat satu ayat di dalam Injil Lukas pasal 38. Kita akan belajar dari kisah Natal bahwa hidup itu tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 38 demikian, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar penyerahan diri saja dari seorang Maria kepada Allah, tetapi dia benar-benar menyadari bahwa hidup itu bukanlah suatu kebetulan. Apa yang terjadi dalam hidupnya bukan suatu kebetulan, tetapi semua ada dalam kendalinya Tuhan. Saudara, saat ini kita belajar dari kisah Natal bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Bahkan semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Natal sudah direncanakan oleh Tuhan sejak kitab Kejadian dan dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Dan kita akan melihat dalam kisah Natal ini beberapa poin bahwa segala sesuatu itu bukan kebetulan. Yang pertama, bukan kebetulan Allah memilih Maria dan Yusuf untuk menggenapi peristiwa Natal ini karena memang mereka adalah keturunan dari Raja Daud yang akan melahirkan atau menurunkan Mesias. Yang kedua, bukan kebetulan kalau bangsa Israel pada saat itu ada dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi, ya, dan pada saat itu yang memegang pemerintahan adalah Kaisar Agustus, yang pada waktu itu mewajibkan semua orang yang ada dalam kekuasaannya untuk pulang ke tempat asalnya masing-masing untuk diadakan pendaftaran atau sensus penduduk. Dan akhirnya Maria dan Yusuf, ya, harus kembali ke kota asalnya, yaitu Bethlehem. Walaupun Maria dalam keadaan hamil tua, mereka harus menaati aturan itu, sehingga mereka harus pulang ke Bethlehem. Yang ketiga, bukan kebetulan, sepertinya Yusuf dan Maria ini agak terlambat tiba di Bethlehem karena sesuatu dan lain hal, sehingga mereka tidak mendapat tempat untuk menginap di Bethlehem. Semuanya sudah penuh, dan akhirnya mereka harus menginap di sebuah kandang, dan akhirnya juga Maria harus melahirkan bayi Yesus di kandang itu. Bukan sebuah kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, bukan kebetulan juga. Yang berkuasa di daerah Yudea pada waktu itu adalah Raja Herodes, yang tahu akan kelahiran Mesias di Bethlehem, sehingga dia memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah, karena dia takut, ya, kekuasaannya akan direbut oleh raja yang baru itu, saudara-saudara. Dan ini membuat Maria dan Yusuf harus mengungsi ke Mesir untuk menggenapi nubuatan Nabi Hosea, "Dari Mesir kupanggil anakku." Dan yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan juga. Ya, sebelum mereka mengungsi ke Mesir, datanglah orang-orang Majus membawa persembahan-persembahan mereka. Dan kita tahu persembahan mereka itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Kita hanya tahu kisah ini sampai di cerita itu, saudara-saudara, bahwa orang Majus datang membawa persembahan mereka. Saudara, apakah kita pernah berpikir kalau persembahan dari para Majus ini adalah barang-barang mewah atau barang-barang yang mahal pada waktu itu, sehingga persembahan dari orang Majus ini menjadi bekal bagi Yusuf dan Maria untuk mereka mengungsi ke Mesir. Karena sebagai tukang kayu, Yusuf mungkin tidak akan mendapatkan atau tidak langsung mendapatkan pekerjaan di Mesir. Dengan demikian,
orang Majus membawa mereka persiapan untuk mereka hidup di tanah Mesir sebagai pendatang baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan persembahan itu, Yusuf dan Maria tidak perlu khawatir akan soal-soal penghidupan mereka di Mesir. Saudara, luar biasa bukan ketika kita ada dalam kendali Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Mungkin kita melihat bahwa hidup kita ini sudah tidak punya pengharapan, tetapi percayalah di balik semuanya itu kita ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Satu hal saja yang perlu kita lakukan adalah kita sama seperti Maria. Mari kita berkata kepada Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki." Maka lihatlah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian kita di akhir tahun ini, bahkan terlebih lagi di tahun yang baru yang akan kita masuki nanti. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kami tinggal bersandar, berharap, berserah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan menjadi penolong kami, pembela kami. Berkat-berkat Tuhan akan terus menyertai kami, orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.